4. Pelestarian flora dan fauna. Praktik baik dalam keberhasilan dan pelestarian flora dan fauna. Pengertian: flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan, dan keduanya memiliki berbagai manfaat penting bagi manusia dan lingkungan, seperti menjadi sumber pangan dan obat-obatan, pendukung keseimbangan ekosistem, serta menjadi sumber ekonomi dan energi. Manfaat ini mencakup penyediaan bahan makanan, bahan bakar dan kayu atau minyak bumi, hingga potensi pengembangan para wisata dan ilmu. Manfaat flora dan fauna. Flora dan fauna berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Menyediakan sumber pangan, daging, ikan, sayuran, obat-obatan, tanaman herbal, dan bahan baku untuk berbagai keperluan pakaian, bahan bangunan. Tumbuhan berperan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sementara hewan membantu menyembuhkan dan mengandalkan populasi hama. Keanekaragaman hayati menjadi sumber daya ekonomi melalui pertanian, pariwisata, dan perdagangan produk alam. Konservasi juga membuka lapangan pekerjaan baru. Penelitian pada flora dan fauna dapat menghasilkan inovasi dan pengetahuan baru, termasuk pengembangan obat-obatan baru. Peran flora dan fauna. Flora dan fauna berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui rantai makanan, mengatur iklim dengan menyerap CO2 dan serta menyediakan sumber daya bagi manusia, seperti pangan, obat-obatan, dan bahan industri. Keduanya juga membantu dalam konservasi air dan tanah, serta saling bergantung untuk kelangsungan hidup. Contoh flora dan fauna. Yang pertama, padi, sumber karbohidrat utama sebagai makanan pokok, serta sumber energi. Yang kedua, cendana, kayunya digunakan untuk industri menghasilkan minyak atsari dan dupa, serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, kunyit, tumbuhan, obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti peradangan dan gangguan pencemaran. Yang keempat, anggrek hitam memiliki nilai estetika tinggi dan sering menjadi objek wisata alam. Contoh fauna dan manfaatnya. Yang pertama, harimau berperan sebagai predator untuk mengontrol populasi hewan herbivora sehingga keseimbangan ekosistem terjaga. Yang kedua, burung cendrawasih memiliki nilai ekologis dan estetis sebagai bagian dari keanekaragaman hayati serta menjadi objek wisata. Yang ketiga, lebah berperan sebagai penyerbuk yang membantu proses penyerbukan tanaman. Yang keempat, sapi, ayam, dan kambing menjadi sumber pangan, daging, susu, telur, dan bahan baku industri peternakan. Cacing tanah dipercayai dapat digunakan sebagai obat tradisional. Yang keenam, hewan peliharaan lainnya berkontribusi pada ekonomi melalui peternakan dan dijadikan objek perwisata. Ekosistem flora dan fauna. Ekosistem hewan dan tumbuhan adalah ekosistem kompleks di mana organisme hidup seperti tumbuhan dan hewan berinteraksi dengan lingkungan fisik tak hidupnya atau tanah, air, udara untuk membentuk keseimbangan ekologis. Dalam pelestarian flora dan fauna, meskipun ada banyak praktik baik dan keberhasilan, pelestarian flora dan fauna juga menghadapi berbagai tantangan perusahaan habitat, alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, dampak perubahan iklim terhadap ekosistem dan spesies, pemburuan liar dan perdagangan ilegal, permintaan besar tinggi terhadap produk-produk satwa liar, keterbatasan sumber daya, kurangnya dana, tenaga ahli, dan peralatan untuk mendukung upaya konversi. Yaitu konflik kepentingan, konflik antara kepentingan ekonomi dan konversi, konservasi in situ dan ex situ.
Konservasi in situ adalah melindungi spesies habitat aslinya seperti dengan membentuk kawasan lindung seperti taman nasional dan suaka marga satwa. Konversi ex situ adalah penyelamatan spesies di luar habitat aslinya, misalnya di kebun binatang, taman botani, atau bank benih. Itu reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dan penghijauan adalah metode pelestarian tanaman yang menanam pohon di area yang gundul atau rusak. Hutan yang sehat berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan berfungsi pada pemanfaat sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Tujuannya adalah untuk menggunakan flora dan fauna tanpa merusaknya, sehingga sumber daya tersebut dapat dinikmati untuk jangka panjang. Upaya pelestarian flora dan fauna, melindungi habitat, menjaga dan melindungi habitat asli seperti hutan, rawa, dan laut dari kerusakan dan perusakan. Konservasi, melakukan upaya pelestarian melalui suaka marga satwa, taman nasional, kebun binatang, dan penangkaran untuk spesies yang terancam punah. Penegak hukum menindak tegas aktivitas ilegal seperti perbuatan liar, penebangan hutan sembarangan, dan perancangan satwa ilegal. Edukasi kan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan manfaat menjaga keanekaragaman hayati. Program penanaman kembali, melakukan penghijauan dan penanaman kembali di area yang hutannya telah rusak. Edukasikan sosialisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan manfaat menjaga keanekaragaman hayati. Program penanaman kembali, melakukan penghijauan dan perancaman kembali di area yang hutannya. Contoh in situ dan ex situ. Contoh in situ, pembentukan taman nasional, pemerintah, penerapan wilayah tertentu sebagai taman nasional untuk melindungi ekosistem dan spesies di dalamnya. Contohnya, Taman Nasional Komodo di Indonesia. Cagar alam, area yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan dan satwa tertentu. Baru itu suaka marga satwa, area yang dilindungi untuk memastikan kelangsungan hidup satwa. Contoh ex situ, yaitu kebun binatang, memelihara dan mengembangbiakan satwa liar untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan konversi. Kebun raya, memelihara berbagai jenis tumbuhan untuk tujuan yang sama. Baru itu bank gen, menyimpan materi genetik tumbuhan dan hewan yang menjaga keanekaragaman. Keberhasilan dalam pelestarian flora dan fauna. Keberhasilan dalam pelestarian flora dan fauna dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain peningkatan populasi spesies terancam punah. Contoh, peningkatan populasi orangutan di Kalimantan dan Sumatera berkat program konservasi yang intensif. Data dari lembaga konservasi menunjukkan peningkatan jumlah individu spesies tertentu dalam kurun waktu tertentu, penurunan tingkat perburuan liar dan perdagangan ilegal. Contoh, penurunan kasus perundungan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon berkat patroli yang efektif dan penegakan hukum yang tegas. Statistik